Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang 46 sampai ayat yang ke-52. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah Injil Markus ini yang ditulis oleh Markus sendiri, Bapak Ibu, tentang sebuah kisah dalam perjalanan Yesus, di mana ada seorang yang buta. Menarik sekali tentang pribadi Bartimeus ini, sehingga dalam kitab Injil Markus ini dituliskan kisahnya. Artinya apa? Bahwa betapa penting kita belajar tentang kehidupan Bartimeus ini. Kan bersama tentang sikap Bartimeus ini. Yang pertama yang kita lakukan atau kita tiru sikap Bartimeus ini sebagai orang percaya, di mana Bartimeus ini dalam menghadapi tantangan, dia tidak mau tinggal diam. Tidak mau tinggal diam. Bartimeus ini sudah buta, tetapi dia tidak mau tinggal diam dalam kebutaannya. Dia mau bergerak. Dia mau melakukan sesuatu. Itu yang dimiliki oleh Bartimeus. Sekalipun dia buta, sekalipun dia tidak melihat, namun dia melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Ini sikap yang harus kita miliki sebagai orang percaya pada Tuhan. Milikilah sikap yang di mana kita tidak mau tinggal diam. Kita mau melakukan sesuatu. Sekalipun belum kita lihat hasilnya. Termasuk niat berdoa ini. Kadangkala orang berpikir, ngapain niat berdoa di Zoom? Niat berdoa ini ngapain? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena menurut mereka belum ada hasilnya apa-apa. Tapi kita percaya, kita lakukan ini karena kita tahu bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Itu yang kita percayai. Bartimeus ini dia punya iman yang kuat, sekalipun dia tidak melihat, namun dia punya mata rohani yang kuat, yang luar biasa. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan keadaannya, sekalipun dia tidak melihat. Sekalipun dia tidak punya mata, karena dikatakan dalam Injil Markus ini bahwa Bartimeus ini seorang buta, seorang pengemis di pinggir jalan. Namun Bapak Ibu Saudara, Bartimeus ini luar biasa. Dia punya iman yang luar biasa. Dan iman inilah yang menggerakkan hatinya untuk dia berbuat sesuatu. Iman inilah yang menggerakkan hatinya untuk melakukan sesuatu. Kita harus memiliki sikap yang seperti ini. Jangan mau tinggal diam. Miliki iman yang kuat. Orang yang memiliki iman yang kuat, dia berdoa jemu-jemu. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan menjawab doa. Ini dibutuhkan sebuah kesabaran. Dalam doa ini kadang-kadang Bapak Ibu Saudara banyak orang meninggalkan karena rasanya tidak ada hasil. Tapi kita percaya kalau kita berdoa terus dengan tak jemu-jemu, kita yakin Tuhan pasti menjawab doa kita. Seperti Bartimeus, dia terus berdoa, dia punya iman, dia punya mata rohani yang kuat untuk melihat sesuatu yang besar Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Dia punya mata rohani yang luar biasa. Demikian kita yang ada dalam grup Nias Berdoa ini. Kita punya mata rohani yang besar
bahwa Indonesia, Nias dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Nias boleh bebas dari keterbelakangan, ketertinggalan. Itu yang kita imani. Nias ini boleh dipulihkan. Nias ini boleh diberkati. Itu sebabnya kita ada di Nias berdoa ini. Karena kita memiliki sikap yang sama seperti Bartimeus. Sekalipun dia tidak melihat, tapi dia punya iman yang kuat. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupannya. Itu juga yang kita miliki. Bahwa kita percaya Nias juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang dimiliki yang pertama. Yang kedua, yang dimiliki oleh Bartimeus adalah tidak terpengaruh oleh keadaan. Sikap Bartimeus yang kedua ini tidak terpengaruh dengan keadaan. Banyak orang mencibir dia. Bartimeus, ngapain kau teriak-teriak? Sekian ribu orang mengikut Yesus. Bartimeus berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Tapi sikap yang dimiliki oleh Bartimeus, tidak peduli apa kata orang. Mau ngomong apa aja, mau ngomong apapun, tidak peduli dia. Dia tetap fokus. Dia tetap melihat kepada Yesus. Dia tetap berteriak kepada Yesus. Karena dia tahu bahwa Yesus tidak pernah mengecewakan. Dia tetap fokus, tidak terpengaruh. Orang lain mencibir dia, ngapain sih? Ribuan orang begini mengikuti Yesus, kau teriak-teriak. Bagaimana mungkin Yesus mendengar? Bagaimana mungkin kamu bisa ikut Yesus? Kamu seorang buta. Tapi Bartimeus tidak mau dengar kata-kata itu. Dia tidak putus asa. Tidak mau dengar kata orang. Mau ngomong apapun orang lain tentang diri kita, tidak perlu dengar. Yang kita dengar adalah apa kata Tuhan kepada kita. Itu yang harus kita dengar. Apa kata firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata ya dan amin, itu tidak pernah berubah. Bahwa Tuhan akan memulihkan kota-kota di mana kita ada. Itu yang kita yakini di Nias berdoa ini. Kita percayai, kita imani bahwa itu akan terjadi di Pulau Nias. Nias penuh kemuliaan Tuhan, itu yang kita imani. Bartimeus tidak dengar orang, tidak mau dengar apa kata orang. Demikianlah kita di Nias berdoa ini. Mungkin orang berkata, wah ngapainlah itu. Kita tidak perlu dengar kata orang. Kita dengar kata Tuhan. Tuhan sedang berkarya buat Pulau Nias. Tuhan sedang berkarya. Tuhan sedang bekerja untuk Pulau Nias. Bagian kita adalah Tuhan berkata berjaga-jaga dan berdoalah. Yang kita lakukan berdoa kepada Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan untuk pulau kita, untuk Nias ini. Jangan terpengaruh dengan keadaan apapun. Keadaanmu mungkin sekarang ini keadaan yang mungkin, aduh bagaimana aku bisa berdoa kepada orang lain. Sedangkan saya juga sedang menderita. Jangan terpengaruh dengan keadaan. Tuhan sedang berkarya. Ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya untuk kita. Amin. Jangan pernah terpengaruh. Mau omong apa aja orang lain. Terserah dia. Dia punya mulut. Ya itu mulut dia. Makanya kita ini hanya 2 tangan. Kenapa tidak 10 atau 20? Tuhan mau tangan yang terbatas ini. Tidak perlu engkau kerjakan apa-apa untuk menutup mulut orang. Engkau hanya angkat tangan saja sama Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang bekerja untuk orang-orang yang ngomongin kita. Kita hanya angkat tangan. Kalau kita yang angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Kalau kita yang turun tangan, Tuhan yang angkat tangan. Mana yang baik?
Kita yang angkat tangan atau Tuhan yang angkat tangan? Lebih baik kita yang angkat tangan, kita berserah saja. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Engkau berserah saja kepada Tuhan. Angkat setiap tanganmu, tanda engkau berserah. Kenapa kita angkat tangan? Tanda berserah. Orang yang ditangkap polisi itu disuruh angkat tangan. Angkat tangan. Kenapa disuruh angkat tangan? Itu tanda dia menyerah. Tanda kita menyerah. Ketika kita menyerah, Tuhan akan turun tangan. Tapi ketika engkau masih menggunakan kekuatanmu, masih menggunakan kehebatanmu, Tuhan mau biarkan saja. Dia mau lihat sejauh mana engkau kuat. Tuhan mau engkau angkat tangan dan dia mau turun tangan untuk memberkati kita. Berserah saja. Omong orang apa saja, terserah dia. Kita hanya fokus pada tujuan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saya tidak mau panjang-panjang, nanti saya dikeluarkan dari grup ini oleh Pak Jun. Yang ketiga, sikap yang dimiliki oleh Bartimeus ini adalah tidak mau menyerah. Ada lagu berkata, jangan menyerah, jangan menyerah. Saya juga nggak tahu apa itu lagu, tapi itu menguatkan sekali. Jangan menyerah. Bartimeus tidak menyerah. Orang lain sudah omongin dia, kondisi dia tidak memungkinkan, udah buta, banyak orang. Sikap dimiliki oleh Bartimeus, tidak mau menyerah. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau sudah mulai menyerah sekarang ini? Jangan menyerah. Itu kata firman Tuhan pada malam ini. Jangan menyerah, serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya untuk semuanya. Bartimeus tidak menyerah. Dia hanya berdoa. Dia hanya berseru, Yesus, Yesus, Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia hanya berseru, dia tidak menyerah, dia terus berseru-seru kepada Tuhan. Sampai Tuhan dengar. Banyak orang berdoa, sudah mulai menyerah, dia berkata, sudah bertahun-tahun aku berdoa, aku mendoakan dia, belum ada jawaban apa-apa. Kata Tuhan, terus berdoa sampai Tuhan mendengar. Kita terus berdoa untuk pulau kita, Pulau Nias, sampai Tuhan mendengar doa kita. Nias bagi kemuliaan Tuhan. Jangan pernah menyerah. Terus berseru kepada Tuhan sampai Tuhan mendengar. Jangan pernah berhenti sebelum dia mendengar. Karena kita tahu bahwa doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Kita anak-anak kesayangan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya doa-doa kita sangat besar kuasanya. Jangan pernah menyerah. Biarkan Tuhan yang bekerja. Jangan pernah berhenti berdoa. Dimanapun kita berada. Bukan hanya di Nias berdoa. Di rumah-rumah. Terus berdoa sampai Tuhan dengar. Jangan pernah berhenti. Sebelum Tuhan mendengar. Sampai Tuhan katakan. Mau apakah kamu kepadaku, anakku? Mau apakah kamu? Apakah yang engkau kehendaki? Itu kata Yesus kepada Bartimeus. Sampai Tuhan berkata, apa sih yang kau mau? Kalau sudah tanya Tuhan begitu, udah enak. Tinggal bilang, Tuhan, aku mau jodoh yang ganteng. Tuhan bilang, kecilnya itu. Tuhan, aku mau ini dan itu. Kalau udah Tuhan, apa sih yang kau mau? Kesembuhankah? Jodohkah? Ekonomi? Keluargakah? Apapun kecil buat Tuhan. Asalkan Tuhan sudah bilang, mau apakah kamu padaku, anakku? Sampai Tuhan mendengar. Jangan pernah berhenti.
Hai pemuda-pemudi, dimanapun engkau berada, siapapun yang mendengarkan malam hari ini, firman Tuhan ini, jangan pernah menyerah sebelum Tuhan mendengar doa-doamu. Sebelum Tuhan mendengar, jangan pernah berhenti. Itu pesan firman Tuhan, 3 pesan firman Tuhan. Yang pertama, jangan pernah tinggal diam. Miliki iman yang kuat. Miliki iman yang melihat jauh dari apa yang dilihat oleh mata jasmani. Bartimeus tidak melihat secara jasmani, tapi dia melihat secara rohani. Yang kedua, Bartimeus tidak terpengaruh dengan keadaan. Orang mau ngomong apa aja tentang dia, tidak terpengaruh. Dia tetap fokus. Yesus, Yesus, Yesus. Yang ketiga, Bartimeus. Sikap Bartimeus yang ketiga, tidak menyerah sebelum Tuhan mendengar doanya. Dia tidak menyerah. Apakah kita sekarang ini sudah mulai menyerah? Atau kita sudah berkata, aduh mustahil. 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 Keadaanku sudah sangat buruk. Ekonomiku sudah buruk. Kesehatanku sudah buruk. Mustahil. Ingat firman Tuhan, bahwa bagi dia tidak ada yang mustahil. Manusia bisa berkata itu mustahil. Kata Tuhan, bagi dia tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.